Sobat Wisata, kali ini saya sedang ada di Kota Pekalongan, tepatnya ada di Bundaran Jetayu. Kenapa? Karena kita akan berkunjung ke salah satu wisata budaya yang ada di Kota Pekalongan ini. Apalagi kalau bukan Museum Batik di Kota Pekalongan. Untuk lokasi Museum Batik ini tepat berada di titik 0 km Kota Pekalongan. Jadi mudah banget untuk ditemukan ya. Langsung aja yuk kita cek. Sobat Wisata, sekarang saya sudah berada tepat di depan Gedung Museum Batik Pekalongan. Ternyata ada sejarah panjang di balik gedung ini. Karena sebelum difungsikan untuk menjadi gedung museum, ternyata bangunan ini sempat difungsikan untuk menjadi Balai Kota Pekalongan untuk waktu yang cukup panjang. Memasuki Museum Batik Pekalongan benar-benar dimanjakan oleh pandangan seni yang bernilai sejarah. Bangunan museum yang bercorak khas Belanda, gambar-gambar penuh makna, galeri foto kuno yang menyimpan banyak peristiwa, benar-benar menguatkan kita bahwa museum batik ini punya nilai histori teramat tinggi. Salah satu ruangan di Museum Batik adalah ruang pamer 1. Di ruang ini terdapat sebuah kopian berukuran cukup besar yang berisi bukti pengakuan dari Badan Dunia UNESCO yang menyatakan bahwa seni batik merupakan warisan budaya asli dari Indonesia. Selain itu, di ruang pamer 1 terdapat pula galeri untuk berbagai motif batik Pekalongan yang diproduksi pada tahun 60-an atau 70-an silam. Beberapa contoh kain yang dapat dipakai untuk seni batik, alat-alat untuk membatik seperti canting, zat pewarna, kompor kecil, lilin atau malam juga terdapat di ruang pamer 1 ini. Di ruang pamer 2 ternyata dapat dijumpai berbagai motif batik dalam nuansa lebih global. Kenapa? Karena di sini ditampilkan berbagai karya batik dari mancanegara. Ada batik dari Malaysia, Sri Lanka, bahkan juga batik India. Ada juga karya batik dari berbagai penjuru Indonesia seperti batik Jogja, Solo, Cirebon, Madura, Sulawesi, bahkan sampai batik Papua. Ya, di ruang pamer 2 ini kita serasa diajak berwisata ke berbagai belahan dunia, dan ini benar-benar mengagumkan.
ruang pamer 3 di Museum Batik Pekalongan. Di ruangan inilah semua karya batik di Pekalongan ditampilkan. Dan terdapat berbagai macam motif dari berbagai tahun produksi. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, batik Pekalongan memiliki perbedaan-perbedaan pada karyanya. Tetapi pada intinya, batik Pekalongan tetap memegang motif tertentu, yaitu jelantah, buketan, Jawa Hokukai, dan yang lainnya. Salah satu ruang di Museum Batik yang seru banget adalah ruang bengkel atau workshop. Di ruang inilah pengunjung dapat belajar membatik, baik batik cap maupun batik tulis. Dengan dibantu oleh pegawai museum, kita akan diajari cara-cara membatik, mulai dari cara memegang canting atau cara memegang alat cap, sehingga kita benar-benar mendapat pengalaman yang unik dan menyenangkan. Dan untuk belajar membatik ini, kita tidak dipungut biaya sedikit pun ya, alias gratis. Asyik kan Sobat Wisata? Sekarang yang kita perlu tahu, sejarah Museum Batik ini seperti apa ya Sobat Wisata? Oke, mari kita ikuti yang satu ini. Sobat Wisata, sekarang kita bersama dengan Kak Ayu, tour guide dari Museum Batik Pekalongan ini. Langsung kita tanyain ke Kak Ayu ya. Ya, Kak Ayu, iya. Bisa diceritakan Kak sejarahnya dan dari kapan Museum Batik Pekalongan ini didirikan di sini? Iya, jadi Museum Batik ini didirikan di tahun 1906. Nah, gedung Museum Batik ini dulunya adalah peninggalan zaman Belanda, digunakan dan dijadikan tempat kantor administrasi pabrik gula. Kemudian masa perkembangannya dijadikan balai kota Pekalongan, kemudian sempat kosong sedikit, sempat kosong beberapa tahun, kemudian dijadikan Museum Batik Pekalongan. Dan Museum Batik Kota Pekalongan ini didirikan tanggal 12 Juli tahun 2006 oleh Bapak Presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu. Kak Ayu, untuk respon masyarakat sendiri terkait dengan Museum Batik di Kota Pekalongan ini seperti apa Kak? Untuk respon masyarakat khususnya di Pekalongan ini sangat besar sekali, antusias banget, apalagi ini kan diresmikan pada tanggal 12 Juli tahun 2006. Nah, dari tahun pertama kali diresmikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini, Museum Batik ini juga sebagai pusat pelatihan untuk anak-anak sekolah dari TK, SD, SMP, SMA dan tingkat mahasiswa juga, dan juga sebagai pusat pelestarian warisan budaya tak benda. Ada banyak koleksi-koleksi dari Museum Batik yang kita jadikan untuk edukasi masyarakat. Jadi Kak Ayu, kalau misalkan ada orang yang pengen belajar dari awal nih untuk bisa membuat batik, bisa belajar ke Museum Batik Pekalongan ya? Untuk pelatihan untuk belajar membatik yang dari awal bisa langsung ke Museum Batik Kota Pekalongan. Oke, menarik sekali informasinya Kak Ayu. Terima kasih banyak untuk informasinya. Sebelum pengunjung pulang, kurang lengkap rasanya kalau tidak mampir ke tempat souvenir. Di sini, pengunjung dapat membeli berbagai macam pernak-pernik yang berkaitan dengan seni batik atau bisa juga alat-alat untuk membatik. Cukup sudah kita membahas info seputar batik di museum ini. Menarik sekali bukan?
Ayo biar sobat wisata nggak penasaran, kunjungi aja museum yang hebat ini. Oke sobat wisata, mari kita lanjutkan perjalanan ke tempat lain. Tempat yang juga legendaris dan kebetulan areanya masih di sekitar Pekalongan Kota. Salah satu kedai yang memiliki histori panjang di Pekalongan adalah kedai Oriental. Nuansa di sini benar-benar berbeda dengan kedai yang lain. Seperti nuansa zaman dulu sekitar tahun 70-an, kental sekali mewarnai kedai yang satu ini. Mulai dari perabotan, penataan ruang, dan berbagai aksesoris lain, sepertinya membawa pengunjung ke masa yang sudah tinggal kenangan. Kalau sobat wisata berkunjung ke Museum Batik Pekalongan, pulangnya jangan lupa mampir ke kedai Oriental. Karena di kedai Oriental ini menjual minuman legendaris loh. Namanya Limonene Oriental dan ini sudah ada dari zaman Belanda. Jangan lupa dicoba. Ada berbagai varian dari minuman Oriental ini. Ada rasa jeruk, lemon, sirsak, kopi, dan masih banyak lagi. Harganya bersahabat, jajannya juga beraneka ragam. Ciri khas sajian di kedai ini adalah minuman Oriental. Minuman yang seperti sirup tapi beruap dan diproduksi sejak zaman Belanda dulu, lalu turun-temurun sampai ke generasi sekarang. Dan di kedai inilah ribuan botol minuman Oriental diproduksi dan dijual ke berbagai tempat. Ya, minuman Oriental ini adalah wisata kuliner yang sangat terkenal di Kota Pekalongan. Sobat wisata, menarik banget ya perjalanan kali ini dari Museum Batik Pekalongan sampai ke kedai Oriental. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Dindins Crew dan nantikan video kita selanjutnya. Goodbye!